Lampu padam untuk terakhir kalinya di musim MotoGP ini dengan start yang bagus dari Pecco Bagnaia yang memimpin diikuti oleh Jorge Martin dan Marc Marquez. Enea Bastianini berada di urutan keempat sementara Maverick Vinales berada di urutan terakhir. Pedro Acosta berada di urutan kelima di depan Alex Espargaro. Marquez berhasil merebut posisi dari Martin setelah berhasil menyalip di lintasan pertama sebelum melewati garis finish. Espargaro melakukan hal yang sama dengan Enea Bastianini dan berada di belakang Martin. Pertarungan antara Bastianini dan Espargaro memberikan Martin sedikit ruang untuk bernafas karena ia sadar bahwa pembalap Granollers tidak akan menghalangi langkahnya untuk memperebutkan gelar juara. Joan Mir terjatuh saat balapan menyisakan 18 lap lagi. Sementara itu Bastianini terjatuh, sebuah kesempatan yang dimanfaatkan oleh Alex Marquez untuk meraih posisi kelima. Pembalap Ducati itu turun ke posisi ketujuh di belakang Acosta dan terlibat dalam pertarungan dengan Franco Morbidelli. Hal ini membuat Marc Marquez berada di posisi ketiga dalam kejuaraan meskipun masih ada waktu untuk melakukan comeback di akhir balapan. Dengan Bagnaia, Marquez dan Martin membuka jarak dengan rombongan pengejar, pertarungan berpindah ke posisi keempat di mana Alex Marquez bertarung dengan Alex Espargaro. Pembalap Aprilia ini menahan serangan dari pembalap Gresini di akhir paruh pertama balapan. Posisi di depan tetap sama untuk beberapa lap berikutnya dengan Martin hampir 2 detik di belakang Marquez. Para pembalap memilih untuk tetap konservatif di tahap akhir sesi. Marquez mulai kehilangan posisi di depan Bagnaia, sementara Martin mengamankan posisi ketiganya. Di belakang, Espargaro tidak hanya mempertahankan posisi keempatnya, tetapi juga posisi Martin. Akhirnya, Bagnaia meraih kemenangan ke-11 musim ini, meskipun pemenang utamanya adalah Jorge Martin yang menjadi juara dunia. Musim 2024 telah menjadi tahun impian bagi Ducati di MotoGP, mengukuhkan dominasinya dengan hasil yang mengesankan dan menetapkan standar baru dalam kejuaraan. Gigi Dall'Igna, Managing Director Ducati Corse, baru-baru ini merefleksikan kesuksesan ini, menyoroti tidak hanya pencapaian, tetapi juga mentalitas dan kerjasama tim yang telah membawa merek Italia ini ke puncak. Menatap ke depan hingga 2025, Dall'Igna memastikan bahwa Ducati akan terus fokus pada inovasi, tetapi dengan pendekatan yang lebih diperhitungkan. Momen ini adalah kumpulan ide. Katakanlah tahun lalu kami harus melangkah lebih jauh, karena yang lain memiliki konsesi. Jadi kami mengambil lebih banyak risiko. Tahun ini, sejujurnya, saya pikir apa yang akan kami lakukan adalah menempatkan pada motor baru hal-hal yang menurut kami aman. Gigi Dall'Igna dengan tegas menjawab rumor kehilangan pembalap dan tim karena kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati. Kami tidak kehilangan Pramac atau Martin dan Bastianini karena kami memilih Marquez, katanya dengan tegas. Menjelaskan bahwa keputusan untuk mereorganisasi tim merupakan bagian dari kesepakatan yang lebih luas dalam sistem MotoGP. Dall'Igna menyayangkan situasi yang menyebabkan perubahan ini, namun ia membela bahwa ini bukanlah pilihan langsung, melainkan sebuah dinamika kejuaraan itu sendiri. Namun sang CEO tidak meremehkan para pesaingnya, baik dari Eropa maupun Jepang. Jika Anda ingin tetap berada di depan, Anda harus berpikir seolah-olah Anda adalah yang terakhir, katanya.
Itulah mentalitas yang Anda butuhkan untuk mencoba untuk selalu berada sedikit lebih jauh di depan. Salah satu tantangan terbesar musim depan adalah mengelola dua juara seperti Bagnaia dan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati. Menurut Daligna, kuncinya adalah memperlakukan setiap pembalap sebagai bagian yang unik dari tim. Saya tidak membeda-bedakan siapapun, pendekatan saya terhadap para rider selalu sama sepanjang karier saya dan saya tidak melihat alasan untuk mengubahnya. Mengenai kolaborasi antara dua juara, Daligna yakin dengan profesionalisme mereka cerdas. Jadi untuk hal-hal yang penting bagi semua orang, mereka pasti akan berkolaborasi. Tembok itu tidak akan pernah ada, setidaknya selama saya di Ducati. Sudah hampir 1 tahun sejak senyum Marc Marquez menyinari dunia MotoGP. Setelah menjajal Ducati untuk pertama kalinya di tes pasca musim Valencia, bahasa tubuhnya berbicara 1000 bahasa dan sangat kontras dengan bagaimana ia beraksi di atas Honda. Akhir pekan ini di Barcelona, Marquez akan mengendarai Desmos Ricci yang sudah berumur 1 tahun untuk terakhir kalinya sebelum beralih ke motor spesifikasi pabrik Ducati di tim resminya pada tahun 2025. Marquez bercerita kepada Motosan tentang senyumnya tahun lalu yang mengawali perjalanannya bersama Ducati. Itu lebih kepada ketenangan pikiran saya sendiri, karena ketika membuat keputusan sepenting itu, Anda pasti memiliki keraguan. Dan setelah mengendarai motor yang sama selama 10 tahun, saya sempat ragu apakah saya bisa mengendarai Ducati. Tapi itu bukan karena saya tidak melihat diri saya mampu, jika tidak, saya tidak akan mengambil keputusan. Itu mengejutkan saya karena pada putaran pertama, saya sudah merasa sangat baik. Itu adalah salah satu kelebihan saya sebagai rider, beradaptasi dengan kondisi saat ini. Kemudian, ruang untuk berkembang berbeda, saya lebih suka mencapai titik tertinggi dengan cepat. Marc Marquez memberikan 2 penampilan terbaiknya musim ini di Catalunya pada bulan Mei. Marquez menjelaskan tahapan beradaptasi dari Honda yang di bawah standar ke Ducati GP23 yang telah memenangkan kejuaraan tahun sebelumnya dan sekarang berada di urutan kedua setelah GP24. Yang pertama adalah memahami cara mengendarai motor itu, dan Anda mencoba beradaptasi dengan itu, katanya. Ada satu titik di mana Anda tidak bisa beradaptasi lagi, dan Anda mulai mengerjakan apa yang Anda butuhkan untuk merasa lebih nyaman, atau di mana saya paling banyak kehilangan. Setelah Anda menjelajahi titik itu, teknisi dan rider mulai terhubung. Itu adalah titik transisi lain yang ada di tengah-tengah. Begitu Anda mendekati waktu-waktu kompetitif itu, disitulah Anda menemukan tembok pertama yang rendah dan bisa Anda lompati. Kemudian Anda melewatinya dan mulai mengeksploitasi detail penyetelan yang lebih teknis. Saya sudah mengatakannya di Jerez dan Austin. Tapi setiap kali temboknya lebih tinggi, sekarang Anda mencoba kembali, dan seterusnya hingga Anda menemukan kunci dan melaju ke depan. Marquez telah kembali ke jalur kemenangan Grand Prix musim ini dengan meraih kemenangan 3 kali pada hari Minggu. Ia berada di urutan ketiga dalam kejuaraan dengan 1 putaran tersisa, unggul 1 poin dari Enea Bastianini.
Marquez jelas menjadi yang tercepat dari 4 pembalap GP23, cukup untuk membuatnya mendapatkan kursi tim pabrikan musim depan. Menyesuaikan diri dengan perangkat Ducati yang lebih baik lagi akan menjadi tahap berikutnya dari adaptasi yang luar biasa. Marc Marquez tidak hanya menjalani musim yang baik dengan pasang surutnya, tetapi dia juga menjadi salah satu pebalap yang pernah melakukan kesalahan. Namun dengan penandatanganan kontrak dengan Ducati Lenovo pada tahun 2025, dia telah menciptakan momen penting, yaitu menjadi rekan setim Pecco Bagnaia. Untuk saat ini, ia berjuang untuk posisi ketiga dalam kejuaraan dengan Enea Bastianini. Meskipun pembalap catalan itu hanya unggul 1 poin dan perlu dicatat bahwa akhir pekan depan ia akan membalap di kandang sendiri di Montmeló untuk GP Solidario. Setelah kemenangan di Aragon dan Misano, dia terus meraih kemenangan. Itu seperti obat. Anda ingin lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih, aku Marc Marquez. Bagi saya, langkah yang saya ambil tahun lalu sudah sukses karena jika tidak tahun ini, saya akan mengumumkan pensiun. Setahun yang lalu di sini, saat ini, saya memiliki banyak tanda tanya di benak saya. Saya memiliki banyak keraguan. Dan setelah 1 tahun, semua keraguan itu hilang dan saya kembali ke level yang kompetitif. Kami tidak akan mengatakan level 2019. Katakanlah pada level yang kompetitif, yang cukup untuk terus mendorong, terus bekerja, dan yang terpenting memiliki semangat MotoGP yang istimewa. Dan untuk merasakan kembali kemenangan itu, podium itu, dan intensitas khusus yang ketika Anda bertarung di puncak itu berbeda. Dia menang setelah sekian lama di Aragon, rasa yang dilupakan oleh Marc Marquez. Ketika Anda pergi dalam waktu yang lama tanpa perasaan itu, Anda mulai lupa. Tapi ketika Anda merasakannya lagi, dan setelah kemenangan di Aragon dan Misano, Anda ingin lebih. Itu seperti obat, Anda tahu? Anda ingin lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Saya menikmatinya 2 kali lipat karena di masa lalu, kemenangan adalah hal yang biasa. Dan sekarang kami mengerti bahwa kemenangan bukanlah hal yang normal. Secara otomatis, mentalitas Anda pun sedikit berubah. Anda mulai memahami berbagai hal dengan cara yang berbeda, ujar pemain asal Cervera ini. Kemenangan ini memberikan Anda kepercayaan diri yang tinggi, ujar Marquez. Ini seperti ini setelah 3-4 tahun berjuang keras setelah 4 kali operasi pada lengan saya. Dan kemudian saya tidak mendapatkan hasil yang baik. Anda mulai kehilangan kepercayaan diri, Anda mulai memiliki beberapa tanda tanya. Ini adalah motornya, ini adalah saya, ini adalah kondisi fisik saya. Selangkah demi selangkah Anda harus menjawab pertanyaan itu dan ya, mengungkapkan kepercayaan diri itu dengan beberapa podium, balapan, posisi terdepan, kemenangan di sprint dan kemudian kemenangan di balapan utama itu sangat penting, ujar rider tim Gresini itu. Marc Marquez fokus pada pekerjaannya, saya pikir kami harus terus maju. Namun, saya pikir kami memiliki langkah terakhir. Tentu saja, kepercayaan diri saya sangat tinggi, tetapi masih dalam beberapa situasi saya sedikit terdampar. Namun dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi, saya pikir saya akan lebih sedikit berjuang. Jadi, mari kita lihat apakah kami bisa terus bekerja seperti itu. Harapannya di pit Ducati untuk tahun depan, menurut Marquez. Saya berharap dan berharap kami berdua bertarung untuk memperebutkan gelar, karena itu berarti kami sangat kompetitif dan memiliki motor terbaik. Saya sangat percaya pada Ducati, saya sangat percaya pada tim Gigi, dan saya yakin kami akan memiliki motor terbaik untuk 2 tahun ke depan. Anda tidak akan pernah tahu karena ini adalah balapan. Tapi dengan Pecco kami harus memiliki hubungan profesional yang baik. Apa maksudnya? Mencoba membantu Ducati, mencoba membantu motor terbaik, mencoba memenangkan gelar, dia atau saya atau dia, jelasnya.
salah satu tokoh terbesar dalam dunia balap motor, Casey Stoner, berbicara tentang bagaimana ia melihat dua pembalap yang bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia, dan memberikan pendapatnya tentang siapa yang menurutnya harus dan pantas untuk memenangkannya. Dengan menyoroti peran yang dapat dimainkan oleh Ducati dalam hal ini, mantan pembalap Australia ini mengaku bahwa ia terus mengikuti kejuaraan dunia MotoGP meskipun tidak terlalu tekun. Dia mengambil kesempatan untuk berbicara tentang dua protagonis musim ini, yang akan bertarung di kejuaraan dunia akhir pekan ini di Montmel. Ada kemungkinan Ducati akan kehilangan juara dunia musim ini, sesuatu yang tidak mengejutkan bagi 27 karena begitulah cara Ducati bekerja dan itulah mengapa mereka kehilangan banyak pembalap. Saya rasa itu tidak adil. Anda tidak membalap hanya untuk bisnis, Anda membalap untuk hasrat dan kesenangan. Dan ketika Anda memiliki orang-orang yang berpaling dari Anda dengan begitu cepat, Anda akan menemukan motivasi untuk pergi ke tempat lain. Mereka telah kehilangan pembalap dan tim yang hebat, lanjutnya. Namun pilihan Ducati adalah Marc Marquez, sebuah keputusan yang ia pahami dalam banyak hal, namun bukan berarti itu benar. Jelas bahwa yang paling menonjol di lintasan bersama Pecco Bagnaia adalah Jorge Martin yang telah memberikan segalanya untuk memenangkan gelar dan kursi tim pabrikan yang pada akhirnya harus ia tinggalkan. Saya rasa tidak tepat jika mereka memilihnya ketimbang Martin atau Enea. Terutama Jorge, dia telah menunjukkan kemampuannya, dia layak mendapatkan gelar dan dia mampu melakukannya. Beberapa orang percaya bahwa pabrik Borgo Panigale akan melakukan segala cara untuk menghentikan Martin memenangkan gelar, yang mana hal ini sangat diyakini oleh pembalap Australia itu. Karena ia sangat mengenal merek tersebut, saya memiliki pendapat yang sama. Ia menekankan bahwa ia mengenal Ducati dan ia tahu apa yang akan mereka lakukan untuk menang, meskipun ia terkejut karena tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ducati tidak ingin orang nomor satu pergi, tapi semua orang memperhatikan mereka dengan sangat hati-hati dan jika mereka melakukan kesalahan maka akan terlihat, ujar Stoner.